Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita kembali bergabung bersama analis Mirai Aset Sekuritas, ada Mbak Christine Natasha. Mbak Christine, indeks kita dibuka terkoreksi. Apakah ini akan terjadi sepanjang hari ini atau seperti apa, Mbak Christine? Ya, selamat pagi Mbak Julita. Ya, saya melihat bahwa ini lanjutan dari koreksi IHSG yang terjadi kemarin ya, di mana kemarin juga sejalan dengan koreksi yang terjadi di bursa global dan juga Asia setelah The Fed akan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tapering off, di mana saat ini kita lihat juga dolar Amerika Serikat naik 0,5% ke level tertingginya sejak bulan November, di mana ini juga memicu aksi jual dan imbal hasil atau yield Treasury Amerika Serikat 10 tahunnya juga turun 3 basis point menjadi 1,24%. Dan di Amerika Serikat juga kita lihat bahwa klaim pengangguran mencapai 348.000 dalam minggu terakhir, di mana ini adalah level terendah sejak pandemi. Dan kalau kita lihat semalam Dow Jones dan S&P juga keduanya berubah positif. Jadi saya melihat hari ini IHSG akan cenderung bergerak konsolidasi. Baik, biasanya akhir pekan akan diwarnai aksi profit taking. Apakah ini akan berpengaruh ke indeks kita, Mbak Christine? Ya, saya lihat untuk hari ini masih berpotensi untuk bergerak di zona merah, walaupun semalam indeks Dow Jones dan S&P turn positif, tapi kita lihat juga karena data-data seperti dolar Amerika Serikat yang naik atau menguat, dan juga kita juga masih menantikan tapering off yang akan diumumkan, di mana majority juga mengatakan bahwa The Fed akan melakukan tapering off. Jadi kita lihat hari ini sentimennya masih sedikit negatif. Baik. Nah, ada beberapa data juga yang disampaikan oleh Bank Indonesia kemarin, termasuk untuk menahan suku bunga. Apakah ada pengaruhnya ke indeks kita, khususnya ke beberapa sektor, atau tidak sama sekali ada efeknya dengan indeks kita, Mbak Christine? Ya, saya lihat dengan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan 7-day reverse repo rate di angka 3,5% dalam rapat Dewan Gubernur kemarin. Ini sebetulnya harusnya direspons positif, dan ini karena inline juga dengan ekspektasi konsensus dan juga ekspektasi dari Mirai Aset. Dengan mempertahankan ini berarti kita melihat BI dapat menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah. Dengan at the same time mereka juga akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak dari COVID-19. Dan namun kemarin sih keputusan tersebut masih belum mampu untuk membuat yield dari surat utang pemerintah yang bertenor 10 tahun untuk meningkat ke level 0,4%, dan juga rupiah masih melemah ke 14.400 terhadap US dollar, walaupun sebenarnya level ini masih terlihat lebih stable dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Jadi saya lihat karena sentimennya masih sedikit negatif, dan karena hari ini juga akhir pekan, saya lihat masih banyak pelaku pasar yang akan melakukan aksi ambil untung juga. Baik, sentimennya dari dalam negeri sendiri masih negatif, begitu pula dari global. Tapi masih ada sektor-sektor yang menarik nggak saat ini untuk dikoleksi oleh para investor, Mbak Christine? Iya, kalau saya lihat sektor-sektor yang masih positif seperti perbankan, yang saya masih suka sebenarnya BBCA. Terus kita juga masih suka seperti bank, Telkom, SCMA, terus Mitra Adi Perkasa, dan juga Antam. Baik, tapi untuk saham perbankan sendiri kan kemarin itu menjadi salah satu yang membuat IHSG cukup terkoreksi begitu ya. Kenapa hari ini mungkin bank masih menarik bagi para investor? Karena kita lihat bahwa investor asing juga masih melakukan pembelian bersih kemarin ya, walaupun
indeks kita merah, dan kalau kita lihat dari sektor perbankan ini secara market cap juga masih paling besar, dan kalau kita lihat kayak BBCA juga dari segi fundamentally juga dia masih menjadi perusahaan yang memiliki fundamental paling baik gitu. Jadi saya lihat masih akan difavoritkan juga dari fund manager. Baik, untuk sektor teknologi seperti apa pergerakannya hari ini, Mbak Christine? Saya lihat masih akan berkonsolidasi. Kalau kemarin untuk saham Bukalapak karena market cap-nya cukup besar dan kemarin ada sedikit rebound ya, tapi hari ini mungkin saya lihat masih akan berkonsolidasi ya, karena saat ini juga harga sahamnya juga sudah mendekati harga IPO level gitu. Saya lihat masih ada konsolidasi juga di saham Bukalapak. Baik, untuk Bukalapak yang sedang hype ya untuk saat ini. Nah, untuk retail, apakah masih ada yang bisa dikoleksi untuk saat ini, Mbak Christine? Perusahaan retail kami masih suka Mitra Adi Perkasa, karena kalau kita lihat dari second quarter resultnya mereka juga membukukan net profit yang cukup signifikan, dan dari penjualannya juga sebetulnya walaupun kita saat ini masih dalam pandemi, mereka ternyata dapat membukukan second quarter 2021 penjualan yang hampir mendekati angka di tahun 2019 itu, di second quarter 2019, di mana ini menunjukkan bahwa kinerja MAPI cukup kuat walaupun diterpa oleh pandemi gitu. Namun walaupun di third quarter ini kita ada PPKM yang sangat diperketat, ya kita lihat bahwa perusahaan ini mampu untuk bertahan ketika ada goncangan gitu. Jadi kita lihat ya ini layak untuk dikoleksi gitu. Baik, MAPI masih oke. Nah, kita lihat pergerakan indeks saat ini ada di 5.975 pemirsa. Artinya memang untuk koreksinya sendiri tidak begitu dalam di pembukaan ini. Apakah akan mungkin ke level 6.000 untuk hari ini, Mbak Christine? Oh, kalau saya lihat sih masih kemungkinannya, karena kemarin kan juga untuk Dow Jones, S&P juga ditutup di zona positif dari yang sebelumnya negatif kan. Jadi ya karena kemarin juga sudah turun cukup signifikan, untuk IHSG cukup turun 2% lebih ya. Jadi ada potensi sih sebenarnya untuk rebound gitu, untuk ke level 6.000. Baik, masih ada potensi untuk rebound. Mbak Christine, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, itu dia analis Mirae Aset Sekuritas Christine Natasha.